dari kan? Dari Kan semua udah global udah. Global udah. Nah, tip and trik dulu nih dari tangkaran dulu bagaimana? Dari tangkaran apa pembesaran? Ya dari awal dari trotol. Dari trotol. Itu tinggal nyambung, Pak. Oh iya. Tip ini. Enggak. Nyetak trotolan juara gimana nih? Ya gitu ya. Jadi kita cara nyetak trotolan sampai burung siap datang. Siap pagi. Sorry, gue nggak waktunya. Gimana. Siap. Gue banyak dapet masukan dari teman juga nih. Temennya pengen tahu gitu. Gimana sih Om Yogi bisa nyetak burung-burung handal mulai dari trotolan? Betul. Rata-rata breedingannya Om Yogi banyak yang muncul di lapangan. Nah, betul. Itu gue pengen tanya nih. Yogi sendiri kalau merawat trotolan itu seperti apa sih, Yogi? Siap. Kalau permasalahan trotolan, nah kita harus dulu nih gitu. Jadi harus dulu tarik dari tangkaran dulu. Jadi dari tangkaran memang basis untuk asupan pakan untuk pembuahan, untuk proses telur, untuk bibit bakal anakan, itu memang kita sudah siapkan beberapa varian. Pertama, memang kita gunakan pakan khusus untuk pembentukan telur, untuk yang bagus itu kita gunakan produk dari Jawa. Itu Aqua. Kemudian kita di posisi itu kita campur dengan kalsium untuk pembentukan, kemudian telur. Kemudian kita juga campurkan juga vitamin, itu ada mineral, kemudian ada Indofit dari Indofit baik naikin birahi atau ini produknya Indobird Farm, Indofit ya. Itu kita campurkan dalam bergantian ya, karena kalsium itu tentu untuk mengatasi permasalahan nanti di tulang. Kan banyak tuh permasalahan kemudian anakan atau bayi bayi itu yang bayi burung itu yang kecacat, yang lumpuh, yang ini susah nangkring dan lain, itu dari kalsiumnya biasanya. Kemudian kita kolaborasikan dengan asupan pakannya dong gitu loh, untuk di situ ada untuk kecerdasan dan lain-lain di situ. Memang dari masa pembuahan itu memang kita sudah masukkan di situ. Biasanya kita nggak berikan secara langsung. Itu biasanya kita kasih ke dalam satu pur, kemudian yang dicampurkan baik itu kalsium dicampurkan dengan air, kemudian dimasukkan ke pur. Pur itu kemudian dimakan oleh jangkrik. Nah, jangkrik itu yang kemudian didistribusikan ke kandang-kandang. Jadi dari situlah proses pembuahan. Nah, di dalam kemudian setelah kita lihat indukannya nih, kemudian indukan itu kalau seumpamanya kita rasa aman untuk dilanjutkan lolos sampai besar, sampai biasanya sih usia 25 hari ya, baru kita angkat. Nah, itu kalau dia bisa, kita proses untuk biar diloloh dengan indukan. Tapi kalau kita lihat karakter jantannya ini nggak bisa nih, terlalu faktornya terlalu tinggi, bahkan beberapa kali proses pembantaian anak, lari yang anak nggak dapat kehajar ke betinanya, itu banyak masalah. Nah, kita lihat, kita sambung nih, kita pegang, kita tangkap jantannya, tetap di dalam kandang itu betina biar lolos sampai biasanya usia aman itu di 7 sampai 10 hari baru kita lanjut ke lanjut ke ruangan inkubator, diloloh dengan sambung ya, dengan anak yang ngerawat itu diloloh dengan sistem bantu loloh pakan. Nah, itu biasanya kita gunakan di situ ada pakan khusus jangkrik. Ya tentu asupan di posisi itu sampai besar pun kita tetap gunakan satu B-komplek. B-komplek itu harus, karena untuk apalagi di cuaca yang ekstrim ya, B-komplek itu iya orang pun harus kan ya, dengan kandungan B-komplek itu yang ya banyak lah untuk khusus burung itu B-komplek ya. Kemudian tetap kalsinutnya kita campurkan ke purnya atau ini, ataupun bisa jadi juga dengan jaranglah kita gunakan produk langsung lolohan yang berupa pur, enggak, tapi kita jangkrik, proto, ini yang tetap kita masukkan ke dalam B-komplek. Kemudian seminggu sekali kita bisa gunakan juga baik itu Fit Orange. Nah, itu harganya murah tapi
hasilnya bagus, Fitoren ya. Kemudian kita kasihkan yang lebih murah lagi, hasilnya bagus, kemudian dia bisa tahan sampai seharian, itu namanya Pitacik ya. Iya, untuk ayam. Nah, itu bagus untuk itu. Nah, itu kita gunakan bergantian ya, baik di proses dari bayi sampai ke usia 2 bulan siap kirim, itu tetap kita bergantian. Dalam seminggu itu kita gunakan B-Komplek, kita gunakan Fitoren, kita gunakan tadi Pitacik. Ya, itu biasanya kita gunakan dengan sistem dikasih ke pur juga gitu loh. Ya, dari pur. Jadi untuk prosesnya nih trotolan yang dia mau belajar makan nih, ya kita pakai itu dulu. Dia biar jangkriknya makan pur, kemudian di dalam purnya itu kita atasnya kita gunakan leopard sesuai dengan warnanya nih. Nah, di bawahnya itu kita gunakan pur yang agak kasar, yang sudah pur untuk kedepannya. Jadi dia belajar merasakan makan itu dari jangkrik, kemudian dia ngerasakan juga nanti dari cepuk yang kita siapkan. Jadi memang itu terus continue gitu loh. Makanya dalam di trotolan kita ini memang menggunakan sistem asupan vitamin itu nggak boleh kurang. Iya. Selain itu juga kita juga akhir-akhir ini setengah tahun ini kita sudah gunakan vaksin khusus burung. Iya, divaksin juga. Jadi kita belajar lah, sharing lah dengan penangkar-penangkar di Jawa supaya ini nggak ada trouble lagi nih. Trouble biasanya nyilet, kendalanya nyilet, yang senut, yang kemudian telo, ya orang aja sekarang divaksin ya. Burung kita vaksin sekarang ini. Berarti vaksin injek gitu? Bukan. Vaksinnya sekarang tetes. Baik tetes ke mata ataupun tetes ke mulut. Iya, itu alhamdulillah kita udah jalankan setengah tahun, dalam dia efektif mengurangi trouble yang sebelumnya kita sering trouble nih. Walaupun biar saya vitamin sudah kenapa masih ada masalah? Nah, ternyata ya memang begitu. Ternyata cuaca, ya kan, dengan cuaca sekarang ini gitu loh, itu menyebabkan terjadilah apalagi kita hidup di kota dengan notabene udara yang masih kurang bersih. Alhamdulillah kalau di sini sih udah terbilang masih bagus udaranya karena masih ke arah pegunungan ya. Itu aja masih ada trouble, makanya kita injek dengan vaksin. Alhamdulillah progresnya bagus nih. Nah, kemudian dan jangan lupa trotolan kita memang sejak awal nggak kita fokuskan untuk dia makan pur. Gitu. Pur sendiri enggak. Artinya pur itu hanya sebagai cemilan. Ibarat bayi manusia itu yang diasupkan untuk bayi itu apa sih gitu kan? Tidaknya protein, vitamin harus tinggi nih, karena dia masa-masa pembentukan, baik pertumbuhan tulangnya, pertumbuhan DHA-nya ya, otaknya, pertumbuhan badannya. Makanya kita biasanya gunakan jangkrik tinggi. Biasanya kalau trotol itu kita trotol ya dari usia belajar makan itu sampai usia sebelum mabung itu kita masih gunakan jangkrik itu pagi 20, sore 20. Nanti setelah itu terus continue. Proto masih setiap hari cuma sedikit-sedikit. Jadi makan pur itu hanya cemilan aja. Karena untuk pembentukan, untuk asupan yang lebih ini. Biasanya nih burung-burung dengan sistem jangkrik tinggi itu memang nanti efek kedepannya itu dia bakal lebih mecah suaranya. Suaranya itu sudah nggak, bahasanya itu udah nggak pelok lagi lah, udah nggak serak-serak kayak bayi gitu, enggak. Tapi dia sudah cepat mecah. Ya, faktornya juga tinggi. Memang sih. Kalau dengan jangkrik tinggi ini biasanya kalau ada genetik yang narik, dia narik karena jangkrik ini faktor utama yang menyebabkan menyebabkan burung itu alergi. Banyak narik ya, banyak burung narik ya, narik bulu, narik sayap, narik ekor, nyisir. Bukan sampai narik, biasanya sampai narik matahin ya, cabul.
Itu karena faktor jangkrik. Ya jangkrik itu sebenarnya kalau kita ini ya karena bakterinya banyak. Ya kita aja kalau seumpama jangkrik ini nempel di sini ya gatel. Ya kan apalagi dikonsumsi. Ya bagus sih sebenarnya karena jangkrik tuh ada plus minusnya ya dengan tinggi. Karena di situ kan jangkrik asam aminonya tinggi. Nah, jadi burung-burung mabung itu bagusnya membentukkan bagusnya dengan itu. Tapi ya ada efeknya ketika makanya kita perawat itu selalu melihat posisinya mana yang kira-kira ada nariknya, ada ini baru kita turunkan. Tapi kalau dia tidak ada trouble, kita lanjutkan terus supaya pembentukannya bagus, hasilnya pun alhamdulillah bagus gitu loh dengan sistem mekanisme vitamin yang cukup, dan kan asupan protein, kemudian asupan lain-lainnya itu mumpuni, gizinya bagus. Nah, sehingga barulah nanti setelah proses yang ada di sini kan ada beberapa pastol itu untuk sampel itu, ini baru setelah dia dokor, nah kita campur dengan jangkriknya itu kita suntik, bisa dengan oleskan itu dengan minyak ikan supaya bulunya bagus, bulunya lebih mengkilat. Apa namanya kalau seumpamanya ada yang minyak ikan yang bagus lah biar lebih manfaatnya itu lebih terasa di masa depan. Kemudian dan juga kita di posisi itu kita udah mulai kasih ke kroto supaya untuk memperkuat gitu loh. Tetap krotonya itu biasanya kita campurkan dengan kalsinut supaya tetap ketika proses pembentukan ataupun dokor atau dorong sayap itu dia lebih kuat. Biasanya selain itu juga minyak ikan dengan selain dengan bulu dia kecerdasan juga. Iya, itu meganya masih tinggi nanti baru setelah dokor berapa 10 cm mulai naik kita turunkan sampai nanti titik 0. Nah, udah mulai nih kita ngelihat burung ini dengan sekian jangkrik ukuran 5 apa 10 itu baru naik emosi atau enggaknya, aman enggaknya, karena kan di fase-fase itu biasanya burung vector di throttle ketika pastol itu akan drop, hilang sebentar nih. Ya masa-masa ada transisi hilang sebentar, vektornya itu jadi turun. Ada yang naik, ada yang turun. Biasanya begitu. Bisa jadi turun karena memang asupan yang kita turunkan, bisa jadi karena faktor kebosanan di dalam satu ruangan. Biasanya itu permasalahan di ketika burung itu numpuk begitu loh. Makanya jenuh. Iya, jenuh. Makanya adalah burung itu ketika numpuk dia yang faktor yang enggak bukan berarti enggak bagus, tapi memang dia butuh kondisian naik dan tidaknya birahi itu permasalahan biasanya di sekolahan. Di sini pun sama karena kita sejak usia throttle bayi masih angkatan dari indukan itu kita memang sudah siapkan masteran ada 20-an lebih lah, ada 25 memang sengaja. Kalau bisa jangan sampai ini ada suara matinya gitu loh. Memang kita sejak dini kita fasilitasi dengan pondasi-pondasi dasar dari burung-burung masteran. Ya, makanya kita tahan dengan konsep seperti yang di Pulau Jawa di ketika burung itu sampai besar sudah ada masteran gitu loh, ada masteran. Nah, baru di situ walaupun nanti terbentuk sampel-sampel itu udah sampai pastol, nah baru kita ini, karena memang ada beberapa orang, ada 30% mungkin ya yang tanya itu mintanya pastol, dia nggak mau merawat dari throttle. Itu masalahnya. Kita ini di situ-situ juga kalau sampelnya pun sudah diminati sama orang ya kita jual juga gitu loh. Jadi memang dengan backup masteran yang kita sediakan memang mumpuni. Memang nggak sebagus-bagus sekolahan, tapi layak untuk udah digantangan begitu. Betul. Iya, durasinya nggak ada yang kosong. Betul. Poin yang paling tinggi. Betul. Ya termasuk volume. Termasuk yang beli betina dengan kita itu ya, mau belajar nangkar itu kita pandu kok. Kita pandu supaya nih dari ini nih pakannya apa. Kemudian proses penjodohannya, lihat respon betinanya bagaimana, sudah ini dengan jantannya gimana. Karena gimana pun ya, yang pertama kita lepas betinanya dulu ya kan, biar menguasai kandang, baru jantannya masih di ini. Ketika betina dan jantannya sudah dekat-dekatan, sudah akhirnya responnya udah bagus, baru kita lepas. Itu pun masih harus disediakan situ kandang supaya ketika ada belum
keduanya belum ngecun ya, masih bisa sembunyi gitu loh, masih sembunyi di balik-balik itu. Ya intinya kita selalu terbuka lah, terbuka siapapun yang mau nangkar silahkan ini, karena gimana pun semakin banyak penangkar semakin banyak pula orang yang melestarikan, ya kan? Karena kan dulu Murai sempat mau dikategorikan sebagai burung langka. Iya, burung langka. Dengan cara perbanyak breeding tentunya akan mengurangi ya penangkapan di hutan. Iya. Kalau bisa di titik nol, karena udah bukan saatnya kita itu ngejar lagi nih burung-burung hutan gitu loh. Biarkan yang di hutan itu biar lestari. Kita ini udah ada loh breeding itu yang udah idola ya, idolanya para juri ya kan, yang dimau juri ini burung-burung pian. Kalau di hutan kan masih dasaran, burung-burung yang memang masih zaman-zaman tipe-tipe lama. Ya kalau kita ini kan ibarat dengan kawan-kawannya lain udah crossing, iya, udah banyak inovasi yang lagi hit nih, gitu, lagi hit di gantangan hari ini gitu. Betul. Nah termasuk juga nanti para pembeli kita juga selalu kita edukasi bagaimana tetap kalau semua media nggak sekolah ya kan dirawat sendiri, kita tetap dengan pertahankan dengan jangkrik yang tinggi. Bahkan salah satunya yang punya kita ini, yang punya anakan kita tuh Mas Bar itu dia lebih ekstrim karena prinsip dia trotol itu harus makan banyak, protein banyak, dan ini dia sehari itu trotol itu full jangkrik, habisin sehari itu 100 jangkrik sehari. Tapi efeknya memang iya, memang di awal-awal dia ada narik, tapi setelah pastol ya enggak juga gitu loh. Tetap bukan karena alergi waktu itu, cuma setelah pastol volumenya udah menggelegar karena sudah mecah di awal, asupannya udah ini enggak kalau kadang-kadang kalau kurang asupannya kan nanti suara burung itu kasih kayak burung-burung kecil gitu loh, masih belum bisa mecah. Nah dengan jangkrik itu asam amino yang tinggi, kemudian kandungan protein di situnya akhirnya mendukung burung itu untuk volume kerasnya itu keluar gitu loh ya, karena kan lebih cepat lah dengan asupannya gitu loh. Nah cuman ya siap. Itu tadi itu tips and trick dari Om Yogi. Jadi intinya dari semua ini kalau kata Om Yogi intinya konsisten, betul. Bahkan dari telur itu Om Yogi melakukan perawatan yang konsisten, betul. Semua bisa dibuka, semua jadi nggak salah. Betul. Kalau terah-terahnya dari SFBF ini emang udah nggak dilakukan lagi. Dan satu lagi Om, apa itu? Ingat, dalam merawat burung kita juga harus konsisten. Ya, konsisten gimana nih? Kalau biasa makan jam 7 pagi sama sorenya jam 5 sore, contoh, ikutin terus. Ibarat orang kalau dia makan nggak teratur terjadi mah, iya kan? Nah burung pun begitu, karena dia nggak bisa nyari, orang aja yang bisa tinggal beli, ibarat itu kan masih tahan-tahan nih gitu loh. Kalau burung kan memang jamnya karena terkurung dalam sangkar. Ya kita harus konsisten nih, apalagi nanti sudah settingan lomba nih, harus konsisten ya, jam 5, jangan jam 7, jangan dimajukan terlalu cepat, jangan dimundurkan terlalu lama, kasihan, apalagi sudah burung-burung konsisten gitu loh. Itu penting, itu kuncinya sih, iya, konsistensinya. Betul. Itu gitu ya, kuncinya konsistensi. Nah sekali lagi nih, kalau Kicomania pengen nih dapetin anakan terah jos dari Om Yogi, jangan lupa nih datang ke sini nih. Betul. Di SSBF. Jangan lupa nanti nomor teleponnya bisa Om Yogi. Oh bisa. Hubungin ya sini. Stop. Ada nanti nih marketing kita nih. Ya nanti bisa hubungi Bang Martin sini, ya sini. Nah tanpa settingan. Nah cuman ya, nah ini ada obat. Iya, nanti yang Om Yogi. Ini kecumannya banyak yang takutnya. Sekarang kan banyak yang ngaku-ngaku. Tadi burungnya ini. Takutnya cumannya ke situ batu. Nah kalau orangnya ini langsung
nomornya yang disebut nama Om ini itu berarti asli. Oh, nomor teleponnya Om? Di 0857 8337 6091. Oke, nah cumannya nanti nomor teleponnya saya masukin juga di deskripsi. Nanti pokoknya nomor teleponnya Om Martin ada di situ. Kalau Kicomannya nelpon ke nomor itu sudah pasti asli, benar Om? Betul. Dan bergaransi Om, benar Iya, ya? siap. Terahnya mantap, jos gados, ya kan? Iya. Jadi Kicomannya jangan lupa lihat nomor teleponnya nanti di deskripsinya. Oke Om Martin, makasih banyak. Iya. Semoga makin sukses. Win SF makin meledak, Amin. gacor-gacornya bisa membanggakan Kicomannya di Nusantara. Ya, amin. Salam Amin. Kicomannya.